Dalam dunia olahraga, kebesaran biasanya diukur dengan jumlah kemenangan, rekor, dan statistik. Namun Muhammad Ali membuktikan bahwa arti yang terbesar jauh melampaui angka. Ia bukan hanya juara di atas ring tinju, tetapi juga penghibur, ikon budaya, dan aktivis yang berani memperjuangkan keyakinannya. Kisah hidupnya bukan semata soal pukulan dan sabuk juara, melainkan tentang keberanian, keyakinan, dan tekad tak tergoyahkan untuk melawan ketidakadilan. Untuk memahami mengapa Ali disebut The Greatest, kita perlu menelusuri perjalanan seorang anak dari Kentucky yang mengguncang dunia dengan tinjunya, kata-katanya, dan semangatnya. Muhammad Ali lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. di Louisville, Kentucky, tahun 1942, di tengah masa segregasi rasial yang ketat. Ayahnya bekerja melukis papan iklan, sementara ibunya menjadi asisten rumah tangga. Kehidupan keluarga sederhana ini penuh keterbatasan, dan Cassius kecil cepat belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu, ia harus berjuang. Pada usia 12 tahun, sepedanya dicuri. Dengan marah, ia bersumpah kepada seorang polisi bahwa ia ingin menghajar pencurinya. Ternyata polisi itu, Joe Martin, adalah juga pelatih tinju di sebuah sasana lokal. Alih-alih memarahi Cassius, Martin menawarkannya untuk berlatih tinju. Keputusan kecil ini menjadi titik balik yang mengubah hidup Cassius selamanya. Di usia 14 tahun, ia sudah memenangkan laga amatir pertamanya. 2 tahun kemudian, ia merebut kejuaraan Golden Gloves tingkat pemula. Dengan kecepatan alami, tubuh jangkung, dan kepercayaan diri yang besar, ia segera menjadi harapan baru tinju Amerika. Puncaknya datang pada Olimpiade Roma 1960 ketika ia meraih medali emas di kelas light heavyweight. Namun sepulangnya ke Louisville, ia tetap mengalami diskriminasi. Bahkan sebuah restoran menolak melayaninya meski ia seorang juara Olimpiade. Kekecewaan itu menumbuhkan benih perlawanan dalam dirinya. Setelah menjadi petinju profesional, Cassius Clay menandatangani kontrak dengan Louisville Sponsoring Group dan memilih berlatih di bawah asuhan pelatih legendaris Angelo Dundee. Meski berat badannya lebih ringan dari kebanyakan kelas berat, kecepatannya membuat lawan tak berdaya. Namun yang membuatnya benar-benar berbeda adalah lidahnya. Clay terkenal dengan gaya bicara yang penuh canda, ejekan, dan rima-rima jenaka. Terinspirasi dari pegulat profesional Gorgeous George, ia menyadari bahwa omongan bisa menjual tiket sama efektifnya dengan tinju. Media menyebutnya sombong, tapi penonton selalu penasaran menunggu apa lagi yang akan ia ucapkan. Puncaknya, pada tahun 1964, ia menantang juara bertahan Sonny Liston, petinju yang ditakuti karena kekuatannya. Semua orang mengira Clay akan tumbang cepat. Namun yang terjadi sebaliknya. Clay menari di atas ring, menghindar dari pukulan, lalu memaksa Liston menyerah setelah 6 ronde. Dunia terkejut. Seorang pemuda 22 tahun, baru saja merebut gelar juara dunia kelas berat. Dengan penuh semangat ia berteriak, "Aku mengguncang dunia. Akulah yang terhebat. Aku ini begitu rupawan." Itu adalah pertarungan terakhirnya. Dengan nama Cassius Clay, dunia segera mengenalnya dengan nama baru, Muhammad Ali. Beberapa hari setelah kemenangannya, Ali mengumumkan bahwa ia telah bergabung dengan Nation of Islam. Ia menolak nama lamanya yang dianggap sebagai nama budak dan resmi berganti menjadi Muhammad Ali. Di atas ring, perubahan nama tak mengurangi keganasannya. Ia mempertahankan gelarnya berkali-kali, menampilkan kecepatan dan kelincahan yang membuat lawan kewalahan. Namun ujian terbesarnya tidak datang dari lawan, melainkan dari pemerintah Amerika. Tahun 1967, ketika Perang Vietnam sedang memanas, Ali menolak untuk ikut wajib militer. Alasannya sederhana namun berani. "Aku tidak punya masalah dengan Viet Cong. Tidak ada Viet Cong yang pernah memanggilku dengan kata hina itu." Sikap ini membuatnya dicap pengkhianat. Gelarnya dicabut, lisensi tinjunya ditarik, dan ia dilarang bertanding lebih dari 3 tahun, masa keemasan dalam karier seorang atlet. Namun Ali tak gentar.
Penolakannya menjadikannya simbol perlawanan dan ikon hak sipil. Pada tahun 1971, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan hukumannya, dan Ali bebas kembali ke ring. Kembalinya Ali disambut dengan pertarungan yang disebut pertarungan abad ini melawan Joe Frazier. Keduanya juara tak terkalahkan, dan dunia menunggu hasilnya. Ali mengejek Frazier habis-habisan, menyebutnya jelek hingga paman Tom. Perseteruan itu bukan sekadar olahraga, melainkan perang psikologis. Pada tanggal 8 Maret tahun 1971, di Madison Square Garden, pertarungan brutal berlangsung selama 15 ronde. Ali masih cepat tapi tidak secepat dulu. Frazier menghujaninya dengan hook kiri mematikan. Di ronde terakhir, pukulan telak Frazier menjatuhkan Ali untuk pertama kalinya. Ia bangkit, tapi hasilnya jelas. Frazier menang angka mutlak. Bagi Ali, kekalahan ini bukan akhir, melainkan bahan bakar untuk kembali. Setelah mengalahkan lawan-lawannya, Ali mendapatkan kesempatan menantang George Foreman, petinju muda tak terkalahkan dengan 40 kemenangan, hampir semuanya KO cepat. Banyak yang yakin Ali akan kalah telak. Namun di Kinshasa, Zaire, tahun 1974, Ali memperkenalkan strategi legendaris tali bius. Ia bersandar di tali ring, membiarkan Foreman menguras tenaga dengan pukulan beruntun. Lalu di ronde ke-8, Ali bangkit, melancarkan kombinasi cepat, dan menjatuhkan Foreman. Dunia sekali lagi tercengang, Ali kembali menjadi juara dunia. Persaingan dengan Frazier mencapai puncaknya pada pertarungan ketiga, Thrilla in Manila, tahun 1975. Pertarungan digelar di suhu lebih dari 40 derajat dengan kelembapan ekstrim. Selama 14 ronde, keduanya saling hajar tanpa ampun. Mata Frazier bengkak hingga hampir buta, sementara Ali nyaris pingsan karena kelelahan. Sebelum ronde ke-15 dimulai, pelatih Frazier menghentikan pertarungan. Ali menang, tapi ia mengaku, "Ini yang paling dekat dengan kematian yang pernah kurasakan." Kemenangan ini menegaskan rivalitas terbesar dalam sejarah tinju. Meski berkali-kali menyatakan pensiun, Ali terus kembali ke ring. Ia mencetak sejarah dengan menjadi orang pertama yang merebut gelar juara dunia kelas berat sebanyak 3 kali, setelah mengalahkan Leon Spinks pada 1978. Namun seiring usia dan penyakit Parkinson yang mulai tampak, performanya menurun. Pertarungan terakhirnya melawan Larry Holmes dan Trevor Berbick berakhir dengan kekalahan, meninggalkan bayangan suram dari sosok yang dulu begitu perkasa. Setelah mengantung sarung tinju, Ali tetap menjadi pejuang. Ia berbicara untuk perdamaian, kesetaraan, dan keadilan. Ia menjadi wajah perlawanan terhadap diskriminasi, sekaligus simbol keberanian untuk berdiri tegak melawan arus. Ali tidak sempurna, ejekan kasarnya sering melukai lawan, dan keras kepalanya membuat ia bertahan di ring terlalu lama, namun justru karena itulah ia terasa manusiawi. Keberanian dan konsistensinya menjadikannya tak terlupakan. Kisah Muhammad Ali mengajarkan kita untuk bertanya, apa arti sebenarnya menjadi yang terbesar? Apakah hanya soal kemenangan, atau tentang keberanian mempertahankan keyakinan ketika semua orang menentang kita? Ali menunjukkan bahwa keagungan sejati bukan diukur dari sabuk juara, melainkan dari dampak yang ditinggalkan. Ia bukan sekadar petinju, bukan sekadar penghibur, melainkan suara bagi yang tak bersuara, simbol kebanggaan bagi yang tertindas, dan teladan bagi dunia. Bahkan setelah lonceng terakhir berbunyi, dunia masih mengingat lelaki yang melayang bak kupu-kupu, menyengat bagai lebah, dan tak pernah berhenti berjuang untuk keyakinannya. Muhammad Ali bukan hanya the greatest dalam tinju, ia adalah yang terhebat selamanya.